Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anakku yang semoga dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita lanjutkan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup. Dalam adaptasi makhluk hidup ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama, adaptasi hewan untuk memperoleh makanan. Yang kedua, adaptasi hewan untuk melindungi diri atau menghindari musuh. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Satu lagi, adaptasi adalah kemampuan penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, kita bahas adaptasi hewan untuk memperoleh makanan. Yang pertama, hewan pemakan daging atau yang disebut dengan karnivora. Bentuk adaptasi dari hewan pemakan daging ini adalah memiliki gigi taring dan cakar yang sangat tajam. Ya, memiliki gigi taring dan cakar yang tajam. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menangkap dan mengoyak daging mangsanya. Nah, contohnya adalah di gambar harimau. Ya, harimau sedang memangsa seekor rusa. Yang kedua, singa. Jelas ya, tampak taringnya sangat tajam. Nah, hewan-hewan karnivor ya, memiliki gigi taring dan cakar yang tajam. Ya. Contoh yang lainnya kucing, anjing, dan lainnya. Selanjutnya, terenggiling. Terenggiling ini adalah hewan pemakan semut, rayap, dan serangga merayap lainnya. Bentuk adaptasinya memiliki mulut yang panjang dengan celah kecil dan lidah yang panjang. Selain itu, terenggiling juga memiliki cakar kaki depan yang kuat guna membongkar sarang serangga. Nah, ini contoh hewan terenggiling. Ya, penuh dengan sisik juga tubuhnya. Jelas di sini nampak cakar kaki depannya tajam dan kuat untuk membongkar sarang serangga, dan lihat ya, mulutnya juga panjang. Selanjutnya, hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Hewan herbivora memiliki bentuk gigi geraham yang lebar dan datar. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan dalam mengunyah rumput atau daun-daunan. Contoh hewannya, yang pertama sapi. Lihat gigi sapinya yang tersenyum ini. Ya, giginya lebar dan datar. Ya. Nah, ini untuk adaptasi atau penyesuaian dengan makanannya, yaitu rumput dan daun-daunan agar mudah dihancurkan. Contoh yang selanjutnya adalah kerbau. Ya. Contoh hewan herbivora yang lainnya, kambing, kuda, dan masih banyak lagi. Burung memiliki adaptasi atau penyesuaian paruh berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, burung elang. Perhatikan ya, ini gambar burung elang. Perhatikan paruhnya. Ini paruh nih. Nah, burung elang adalah hewan pemakan daging. Oleh sebab itu, adaptasi paruhnya itu kuat, ya, kuat, bentuknya bengkok dan tajam. Ya, karena fungsinya untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Kolibri ini adalah burung penghisap nektar atau madu. Sehingga adaptasinya paruhnya panjang, kecil, dan runcing. Apa fungsinya? Untuk memudahkan mengambil madu atau nektar pada bagian bunga yang terdalam. Selanjutnya, burung pelikan. Ini gambar burung pelikan. Perhatikan paruhnya. Burung pelikan adalah burung pemakan
perhatikan paruhnya panjang dan biasanya ada kantung di bawahnya. Fungsinya untuk memudahkan dalam menangkap ikan. Burung pelatuk. Nah, ini gambar burung pelatuk. Perhatikan paruhnya. Burung pelatuk merupakan pemakan serangga yang ada di dalam pohon. Bentuk paruhnya panjang, kuat dan runcing. Perhatikan ya, panjang, kuat dan runcing. Fungsinya untuk memudahkan mematuk kulit pohon atau batang pohon. Burung crossbill. Nah, ini gambarnya. Perhatikan paruhnya yang unik. Paruhnya menyilang ya, menyilang. Fungsinya untuk memudahkan memecah buah cemara yang keras. Burung pipit. Nah, ini gambarnya. Paruhnya pendek, ya. Fungsinya untuk apa? Memudahkan menghancurkan biji-bijian, memudahkan dalam memakan biji-bijian. Bebek dan bangau. Perhatikan paruhnya, ya. Paruhnya lebar. Fungsinya untuk memudahkan menyaring makanan di daerah berlumpur. Burung kakak tua. Nah, ini gambarnya ya. Paruhnya bengkok nih, dan kuat. Ini saja fungsinya bukan untuk memakan daging, tapi fungsinya untuk memecah biji-bijian dan untuk bergelayutan di batang pohon atau ranting. Adaptasi kaki burung untuk memperoleh makanannya. Selain paruh, kaki burung juga memiliki adaptasi dalam memperoleh makanannya. Burung elang, perhatikan kaki dan cakarnya. Memiliki cakar yang kuat, melengkung, dan tajam untuk menangkap mangsanya. Bebek angsa belibis. Ini gambar kakinya, perhatikan. Memiliki selaput ya, selaputnya di kakinya untuk membantu burung tersebut berenang di air. Untuk bebek angsa belibis berenang di air. Burung pelatuk, perhatikan kakinya. Memiliki cakar yang kuat untuk memanjat ya, cakar yang kuat untuk memanjat pohon. Burung bangau ya, memiliki kaki yang panjang ya, panjang dan jangkung. Kalian bisa lihat panjang dan jangkung ya, untuk memudahkan mencari makan di air dengan tidak tenggelam. Burung unta, ini gambarnya, memiliki dua jari kaki yang sangat kuat sehingga memudahkan burung unta untuk berlari dengan kuat dan kencang. Serangga ya, ada jenis serangga berdasarkan mulutnya. Yang pertama belalang. Untuk mulutnya ini untuk memudahkan dalam menghancurkan dedaunan, melalat ya. Kalau nyamuk ini untuk menusuk dan menghisap ya. Yang tajam untuk menusuk dan menghisap darah. Untuk kupu-kupu ya, hanya untuk menghisap nektar atau madu ya. Tapi tidak bisa untuk menusuk, hanya untuk menghisap saja. Adaptasi hewan untuk menghindari musuhnya. Sebelumnya untuk memperoleh makanan, sekarang untuk menghindari musuh atau melindungi diri. Yang pertama belalang daun. Perhatikan bentuknya seperti daun ya. Nah, warnanya hampir sama dengan daun, sehingga belalang daun untuk menghindari musuhnya akan kesulitan mengetahui keberadaannya karena bentuknya seperti daun. Belalang kayu. Perhatikan gambarnya. Ya, warna belalang kayu ini hampir sama dengan batang kayu, sehingga musuhnya akan kesulitan untuk mengetahui keberadaannya. Hampir sama seperti belalang daun ya. Jadi obang daun itu seperti daun, kalau belalang kayu seperti kayu. Bunglon. Nah, ini gambar bunglon ya. Memiliki kemampuan mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah kemampuan menyesuaikan warna tubuh ya, warna tubuh dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya warnanya hijau, dia akan jadi hijau. Kalau biru menjadi biru. Ini kasih izin Allah, bunglon memiliki kemampuan seperti itu. Kalajengking lebah kelabang. Nah, ini gambar kalajengking, ini gambar kelabang. Menggunakan sengat yang mengandung zat racun untuk melindungi dirinya ya. Jadi hati-hati dengan kalajengking, kelabang, dan lebah karena memiliki sengat yang beracun. Cumi-cumi dan gurita. Nah, ini gambar cumi-cumi dan ini gambar gurita. Mengeluarkan cairan hitam seperti tinta untuk melindungi dirinya. Walang sangit. Nah, ini gambar walang sangit.
mengeluarkan bau yang tidak sedap untuk melindungi dirinya. Siput, ya, perhatikan gambar siput, ya, melindungi diri melalui cangkangnya. Jadi jika siput ini terdesak atau dalam keadaan bahaya, dia akan masuk ke dalam cangkangnya. Cicak dan kadal, nah, ini gambar cicak, dan cicak ini atau kadal melindungi diri dengan autotomi. Apa itu autotomi? Memutuskan bagian tubuh, khususnya ekornya, untuk menghindari musuhnya. Nah, ini gambar kadal yang memutuskan ekornya, ya. Suatu saat ekor ini akan tumbuh kembali, jadi hanya untuk mengicau saja ekornya, ya, harus mengicau saja, mengicau musuhnya. Nah, sementara pada ekornya nanti akan tumbuh kembali. Kecoa, musang, kumbang, dan ular tak berbisa. Ini gambar kecoa, ini gambar musang. Melindungi diri dengan berpura-pura mati, ya. Berpura-pura mati, mati. Terenggiling dan luwing, ini gambar terenggiling, ini gambar luwing. Melindungi diri dengan menggulung tubuhnya atau membentuk lingkaran, ya, seperti ini, ya. Terenggiling juga bisa seperti itu, menggulung tubuhnya. Sigung, nah ini gambar sigung, melindungi diri dengan memiliki kelenjar bau di dekat lubang duburnya, di sini, yang memiliki bau yang bisa menyebabkan kebutaan. Nah, hati-hati dengan sigung ini, ya. Di bagian dubur, ya, bagian belakangnya, ya, ada kelenjar yang bisa mengeluarkan bau yang bisa menyebabkan kebutaan, baik sementara maupun selamanya, permanen. Hati-hati, ya. Landak, nah ini gambar landak, ya. Melindungi diri dengan duri-duri yang tajam untuk melukai musuhnya. Hati-hati juga dengan landak, ya, duri-durinya sangat tajam. Saja yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.